Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, arhamna birahmatika al-wasi'ah wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan halaqah pertemuan bersama surah At-Tin yang terdiri pada 8 ayat pendek ya. Jumlah hurufnya 156 ya. Kita kalau baca Quran kena ingat jumlah hurufnya, karena hadis Nabi mengingatkan kita kalau kita baca Quran dikira nilainya per huruf. Jangan lupa tuh. Kenapa disebutkan dalam hadis? Supaya kita tidak lupa, supaya kita termotivasi insyaallah bersama diri dan ahli keluarga dan insan tersayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sadaqallahul azim. Bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, demi bukit turi sina. Wa hadzal baladil amin, demi negeri Makkah yang aman tentram ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Cantik kejadian manusia itu. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikan manusia ke tahap yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Terkecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka tersedia ganjaran yang tiada putus, tiada henti. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah lagi penyebab engkau masih mendustakan hari pembalasan dan agama Islam? Kenapa lagi masih belum yakin dengan penuh terhadap agama dan hari pembalasan? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah sangat maha bijaksana? Pembicaraan hari ini kalau ikut edisi Jakarta halaman 591. Kalau edisi Malaysianya Bismillahirrahmanirrahim. Tidak jauh juga dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu ayat sebelum terakhir. Edisi Malaysianya halaman 302 ya. Edisi Malaysia halaman 302. Ayat apa? Ayat fama yukadzibuka ba'du biddin. Itu mau disorot nih. Ayat 2 terakhir. Kemudian Allah menghina orang kafir karena mendustakan balasan setelah hari kebangkitan. Mereka tidak percaya tentang hari berbangkit. Maka Allah menanya dengan memperingatkan, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka si kafir itu mendustakan hari pembalasan? Kenapa lagi tak percaya? Sudah dijadikan manusia sebaik-baik kejadian. Kemudian dikembalikan kepada usia yang hina, yaitu mereka yang sampai usia nyanyuk. Kalau dalam Quran katakan usia yang paling hina ya, nyanyuk. Kadang tidak tahu dia apa yang disebut. Kadang pakaiannya pun tidak terurus. Makan minum tidak terurus. Kadang-kadang sebahagian lah ya. Tapi bukan semuanya. Subhanallah. Kenapa tidak percaya kepada Allah lagi? Sudah dijadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Kemudian bila lama-lama kalau sampai kepada usia nyanyuk, manusia itu akan kembali ke tempat yang paling hina. Ini proses alami. Tapi bukan untuk semua. Ada yang macam itu. Tapi kenapa tidak percaya lagi katanya? Apa yang membuatmu mendustakan setelah adanya bukti dan dalil
tentang kekuasaan Allah. Karena mereka telah mendustakan balasan, dan setiap orang yang mendustakan kebenaran itu dia berdusta. Kalau mereka tak percaya berarti berdusta dia, katanya. Wahai manusia, jika kamu telah mengetahui bahwa Allah telah menciptakan dalam bentuk yang paling bagus dan akan memasukkan kamu ke dalam neraka karena kekafiran kamu, lantas apa yang membuat kamu tetap mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan? Kenapa lagi tak percaya, katanya? Kalau kamu percaya yang kandungan surat ini dari ayat 1 sampai ayat 6, kenapa tak percaya lagi? Kamu telah mengetahui awal penciptaan. Kamu telah mengetahui bahwa zat yang mampu untuk memulai penciptaan, mampu mengembalikan semula, menghidupkan sesudah mati contohnya. Apa yang membuat kamu mendustakan akhirat? Kenapa tak percaya kepada akhirat lagi? Padahal kamu telah mengetahui hal ini. Kemudian di ayat terakhir sekali Allah menegaskan, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling bijak dan adil? Itu dalam terjemahan Jakarta ya, terjemahan Kuala Lumpur. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Berbeda sedikit, tujuannya sama saja ya. Tidakkah Allah adalah hakim yang paling adil dalam memutuskan perkara? Allah tidak akan melakukan dosa dan bertindak zalim. Allah tidak akan bertindak zalim. Tindakan Allah tidak ada yang menimbulkan dosa, katanya. Di antara keadilannya adalah menciptakan hari pembalasan. Allah menciptakan hari pembalasan sehingga orang yang terzalimi dapat membalas orang yang menzaliminya. Kalau di dunia ini orang itu dizalimi, nanti di sana akan dihakimi dia. Itu dia. Itulah penghujung surah At-Tin. Terakhir sekali ayat alaihissalatu biahkamil hakimin tadi, di sini ada dinyatakan hadis Imam Tirmizi, hadis marfu, katanya Rasulullah bersabda, fa iza qara ahadukum wat-tini waz-zaitun fa ata ala akhiriha alaihissalatu biahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalau kamu membaca surah At-Tin sampai ke penghujungnya, sampai kepada ayat alaihissalatu biahkamil hakimin, maka hendaklah kamu menyahutnya bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Karena ayat ini ayat bertanya. Allah menanya kita. Allah menanya pembaca Quran. Allah menanya pendengar. Allah menanya umat Al-Quran. Alaihissalatu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Allah bertanya, kita akan jawab, bala, betullah ya Allah. Betullah ya Allah. Wa ana ala dzalika minasyahidin, saya menyaksikan engkaulah hakim yang paling adil. Sekarang kita pergi kepada fikih kehidupan dan hukum hakam. Penutup. Kesimpulan pada surat Tin ini ada 4 poin pendek mau dibincangkan sebagai penghabisannya. Fikih kehidupan dan hukum hakam. Ada beberapa hal yang dapat diambil dari kandungan surat Tin. 1. Allah bersumpah dengan 3 tempat yang suci, yaitu tempat tumbuhnya buah tin dan zaitun yang merupakan tempat nabi-nabi sebelum Muhammad, tempat turunnya wahyu, dan gunung Tur Sinai ataupun Turi Sinai yang merupakan tempat Allah berbicara bermunajat dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Mekah. Baitul Maqdis, Turi Sinai dan Mekah. Subhanallah. Allah juga bersumpah dengan kota Mekah yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Allah bersumpah dengan 3 tempat ini yang menyatakan bahwa kejadian manusia itu sangat baik sekali. Itu yang dibuat fokusnya di situ. Kemudian mengembalikan sebagai manusia ke umur yang paling jelek, yaitu masa tua setelah muda, lemah setelah kuat, hingga ia kembali kepada seperti anak-anak, baby yang baru lahir. Kadang memang tak terurus kehidupannya ya. Waliyahzubillah, mudah-mudahan Allah melindungi kita. Itulah penekanannya. Di awal surat Tin penekanannya apa? Bahwa kejadian manusia itu sudah baik dan nanti dia akan kembali ke tempat ke posisi keadaan yang dia diciptakan dari awal. Baik. Yang kedua,
Allah telah mengecualikan orang yang mengumpulkan iman dan amal saleh. Artinya apa? Orang itu kalau beriman dan beramal saleh, insya Allah dia tidak akan nyanyuk. Satu. Yang kedua, kalaupun dia nyanyuk, ini proses alami. Usia dia saat nyanyuk itu tidak dikira. Usia dia sebelum nyanyuk dikira. Ini hebatnya. Ini berita gembira ini untuk pencinta-pencinta amal saleh. Orang yang beramal saleh, kalau dia nyanyuk, saat nyanyuk itu tidak dikira. Subhanallah. Kira kosong lah, kira anak-anak. Kemudian amal saleh dia sebelum nyanyuk dikira. 5 tahun dia nyanyuk, 5 tahun dikira beramal saleh. Itu maksud ayat ini. Subhanallah. Jadi kalau dia tidak beramal saleh sebelum nyanyuk, tiba-tiba nyanyuk, dia tidak buat apa-apa, berarti kosong. Kosong. Subhanallah. Jadi ada dua pilihan ya. Sama ada kita ingin mendapat amal soleh yang berterusan, falahum ajrun ghairu mamnun, ganjaran yang tidak putus, maka tingkatkanlah amal soleh selagi badan masih sehat. Insya Allah, Allah menolong kita. Sesungguhnya akan dicatat kebaikan bagi mereka yang dan dihapuskan kejelekan mereka. Itu yang nyanyuk, yang beramal soleh sebelum dia nyanyuk ya. Bagi mereka yang telah berusia tua, mereka tidak akan disiksa dengan apa yang mereka lakukan di masa tua mereka. Subhanallah, indahnya Islam. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Memang bijak cara Allah mengurus manusia ini. Poin ketiga, Allah Subhanahu wa taala menghina orang kafir karena tidak percaya dengan hari pembalasan setelah hari kebangkitan dan membantahnya dengan argumen yang maknanya, wahai manusia, jika kamu telah mengetahui bahwasanya Allah telah menciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, Allah menciptakan kamu dalam bentuk yang paling sempurna dan dia akan mengembalikan kamu kepada umur yang paling hina dan memindahkan kamu dari keadaan satu ke keadaan satu yang lain, beralih dia daripada kuat kepada lemah, daripada sehat kepada sakit. Lantas apa yang membuat kamu tetap mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan, padahal kamu telah dikabari oleh Muhammad tentang hal itu? Kenapa tidak percaya lagi? Itu bagi orang yang non-Islam. Bagi yang sudah Islam, kenapa lagi tidak mempertingkatkan keislamannya? Maka sing-singkanlah dengan bajumu. Sing-singkanlah dengan bajumu. Jangan lagi banyak berpangku tangan, berpeluk lutut, kata orang Melayu. Kencangkanlah tali pinggang, sing-singkanlah dengan bajumu. Dengan bajumu. Tidakkah Allah zat yang paling ahli dalam menciptakan segala makhluk yang dia ciptakan? Allah juga lah hakim yang paling adil dan menghukumi dengan kebenaran dan adil terhadap seluruh makhluknya. Dalam hal itu terdapat sebuah penghargaan bagi orang kafir yang mengakui adanya zat pencipta yang qadim, yaitu Allah. Itu juga merupakan ancaman bagi orang kafir dan Allah akan memberi hukuman yang setimpal dengan keadaan mereka. Ada juga orang yang kafir itu percaya kepada Allah. Percaya. Ada yang percaya. Itu disanjung di sini. Tetapi kepercayaan itu harus dibuktikan dengan amal saleh patutnya ya. Mudah-mudahan selesailah tafsir surat Tin. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya Allah menegaskan bahwa kejadian manusia itu sudah baik. Nah, kalau dia punya lahir di antara keluarga Islam, maknya Islam, bapaknya Islam, patutnya anak ini dijaga dari awal, diasuh dari awal sampai jadi anak yang saleh. Patutnya begitu. Jadi macam mana supaya terjadi? Mestilah orang tuanya anak yang saleh, anak-anak orang tuanya orang tua yang saleh, emaknya salehah, bapaknya saleh, baru akan mendidik anaknya ke arah kesalehan. Jangan dibiarkan hanyut dalam tren masyarakat kadang-kadang yang membingungkan, apalagi di era globalisasi sekarang. Sangat besar tanggung jawab bapak kepada anak di era globalisasi. Kalau mak bapaknya hanyut dalam era globalisasi, macam mana anak-anaknya nanti? Anaknya akan lebih hanyut lagi. Jadi sesuai untuk kita renungkan di era globalisasi ini, ayat surat ini untuk memperbaiki perjalanan hidup keluarga masing-masing. Mudah-mudahan Allah membantu kita.
Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa rada'na ya karim. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma hafazna min kulli su' wa min kulli makruh. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. اكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على ما تشاء قدير وإنك بالإجابة جدير إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله العالمين إني أحبكم في الله وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.